Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan rekan-rekan kami yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul online melalui Google Meet atau Zoom pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam yang semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dapat hidup dengan bebas sebagai muslim di hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai perkembangan sosial dan emosional peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Kamal, selaku moderator dan pemateri. Lalu ada Muhammad Wildan sebagai pemateri. Lalu ada Neng Nova Rosmiati sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Risa Millati Asrori sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian perkembangan sosial dan emosional yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial dan emosional. Pertama adalah pengertian perkembangan sosial. Apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, dan juga meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Manusia dilahirkan belum tentu atau pasti belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di sekitar mereka. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu, anak telah mampu mengenal manusia lain seperti ibunya atau anggota keluarga lainnya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah dan juga kasih sayang. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan atau adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti tergantung pada manusia lain, membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Dan interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati atau kebutuhan yang wajib gitu bagi seluruh manusia. Selanjutnya, apa itu perkembangan emosi? Apakah yang disebut emosi? Sebagian orang mengartikan emosi sama dengan perasaan. Orang-orang telah mencoba untuk memahami fenomena emosi selama ribuan tahun. Definisi utama emosi mengacu pada perasaan kuat yang melibatkan pikiran, perubahan psikologis, dan ekspresi pada sebuah perilaku. Berbagai teori bermunculan untuk menjelaskan apa itu emosi. Ada 5 teori yang mencoba untuk memahami mengapa seseorang mengalami emosi. Teori tersebut antara lain teori James Lange, teori Merriam-Webster, teori Sachs-Singer, teori Lazarus, dan teori feedback facial. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat.
atau keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, dan keharuan. Ahli psikologi memandang manusia adalah makhluk yang secara alami memiliki emosi. Emosi adalah keadaan jiwa yang menanamkan diri dengan sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh. Emosi setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya yang akan tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya. Misalnya ketika orang sedang diliputi emosi marah, wajahnya akan memerah, nafasnya akan menjadi sesak, otot-otot tangannya akan menegang. Jadi, perkembangan sosial dan emosional remaja adalah suatu perubahan progresif organisme. Dalam konteks ini adalah remaja awal yang telah mengalami masa pubertas, mulai berpikir tentang sekitar atau sekeliling, dan mengekspresikan emosinya baik dalam tingkah laku atau tidak. Perkembangan sosial dan emosional lebih mengarah pada hubungan seseorang dengan orang lain. Hubungan ini berkembang dengan adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya. Hal ini diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh terhadap dirinya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial dan emosional adalah suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitarnya terkait dalam konteks sosial, dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi, pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat, dan mengeksplor pengalaman sekitar serta belajar dari hal tersebut. Mungkin itu pengertian dari perkembangan sosial dan emosional. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori perkembangan sosial dan emosional yang akan disampaikan oleh Neng Nova Rosmiati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempercayai saya untuk menjelaskan tentang teori perkembangan sosial dan perkembangan emosional. Teori perkembangan sosial disebut juga teori psikososial yang digagaskan oleh Erik Erikson. Dalam teori ini, manusia mengalami 8 tahap dalam siklus kehidupannya. Pertama, trust versus mistrust, atau percaya dan tidak percaya. Fase ini timbul pada usia 0-1 tahun. Bayi akan merasa percaya jika pengasuhnya atau orang tuanya memperlakukannya dengan baik dan memenuhi segala kebutuhannya. Begitupun dengan mistrust atau tidak percaya. Jika lingkungannya tidak baik, maka bayi akan merasa cemas dan tidak puas atau tidak enak dalam lingkungannya. Kedua, autonomi versus shame and doubt, atau otonomi dan malu atau ragu. Ini timbul pada usia 2-3 tahun. Mereka akan memperoleh dorongan dan kesempatan jika orang tuanya membebaskannya untuk melakukan sesuatu yang positif. Tetapi sebaliknya, jika orang tuanya selalu melarang dalam ia melakukan sesuatu, mereka akan timbul rasa ragu atau malu. Contohnya, mereka akan malu jika mereka bersama banyak orang. Ketiga, initiative versus growth, atau inisiatif dan rasa bersalah. Ini timbul pada usia 4-5 tahun. Mereka akan merasa senang jika mereka gagal. Mereka akan sulit merasakan kemampuannya untuk mengembangkan potensinya. Kelima, ego identity versus role confusion, atau identitas diri dan kekacauan peran.
Ini timbul pada usia remaja hingga 18 tahun. Karena mereka mencari jati dirinya atau identitas dirinya, seperti dengan pertanyaan, bagaimana kehidupan saya nanti, dan kemana tujuan saya, dan banyak lagi pertanyaan itu. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan faktor seseorang melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Mereka yang berhasil akan memperoleh identitas dirinya dengan baik. Begitupun sebaliknya dengan mereka orang yang gagal. Mereka akan cenderung gelisah karena merasa tidak jelas terhadap identitas dirinya. Keenam, intimensi versus isolasi atau keintiman dan persaingan. Ini timbul pada usia 19 sampai 30 tahun. Keintiman dapat terjadi karena seseorang telah mengenal dirinya dan merasa cukup. Tetapi jika seseorang gagal, maka mereka akan frustasi dan tidak ingin berhubungan sosial hingga terjadinya persaingan atau mengasingkan diri. Ketujuh, generativity versus stagnation atau perluasan dan kemandegan. Ini timbul pada usia dewasa atau 20 tahun hingga 50 tahun. Mereka akan memberikan asuhan atau bimbingan kepada anak-anak atau orang yang lebih muda. Dan ada juga beberapa orang merasa gagal dalam impiannya pada saat masa-masa yang mereka anggap telah terlewat. Terakhir, integrity versus despair atau integritas dan kekecewaan. Ini timbul pada usia 60 tahun ke atas. Karena ini masa terakhir mereka harus siap untuk meninggalkan dunia dan integritas dirinya. Selanjutnya, teori perkembangan emosional. Pertama, teori Verivir atau gejala jasmani yang merupakan sebab emosi. Contohnya, orang sedih akan menangis, orang senang akan gembira, dan orang takut akan gemetar. Kedua, teori sentral atau gejala aktivitas yang merupakan sebab emosi yang bergantung pada otak bagian bawah. Contohnya, orang yang berolahraga akan merasa lelah, tetapi mereka kedepannya akan merasa sehat. Tiga, teori stirred up atau gejala kondisi yang dialami oleh seseorang. Mereka merasa gagal. Dia akan frustasi atau depresi atau mengasingkan diri. Selanjutnya adalah materi tentang faktor-faktor perkembangan sosial dan emosional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Kamal. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial dan emosional anak dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adalah yang pertama keluarga. Mengapa? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial dan emosional. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Anak atau remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki interaksi sosial yang baik akan tumbuh dengan perkembangan sosial dan emosional yang baik. Mereka akan belajar bertoleransi dengan orang lain. Mereka mampu menjadi orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang kedua adalah kematangan. Mengapa?
Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Selanjutnya adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan bagi sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah faktor kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan yang lain-lain. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Dan anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial dan emosional anak. Intinya adalah perkembangan sosial dan emosional pada remaja dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Yang merupakan faktor internal yaitu pengaruh yang timbul dalam diri sendiri, antara lain kondisi fisik, susunan syaraf, kelenjar, dan sistem otot. Faktor tersebut akan mempengaruhi pembentukan identitas diri pada remaja. Faktor kedua yaitu adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri remaja. Yang termasuk faktor eksternal pada perkembangan sosial emosional remaja adalah lingkungan yang meliputi lingkungan tempat tinggal, teman-teman sebaya, kebudayaan, dan perkembangan remaja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Untuk selanjutnya adalah karakteristik perkembangan sosial dan emosional yang akan disampaikan oleh Muhammad Wildan Rijaluddin Sabani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan emosional dimulai pada usia dini, ketika anak-anak sudah masuk jenjang pendidikan TK dan PAUD. Melalui interaksi mereka dengan orang lain, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Perkembangan emosional dan intelektual biasanya itu berjalan beriringan untuk membantu si anak dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Karena berinteraksi dengan orang dewasa itu akan menciptakan kesehatan emosional pada si anak tersebut. Nah, beberapa anak akan merespon dengan baik berbagai situasi sosial yang berbeda. Interaksi ini akan membantu mereka memiliki perkembangan emosional yang kuat. Adapun karakteristik perkembangan sosial emosional pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi si anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah ada terhadap perilaku mereka. Nah, pada usia ini adalah standar anak-anak terhadap perilaku yang merupakan cara yang baik untuk memulai proses perkembangan emosional. Nah, bagi anak-anak, contohnya bagi anak-anak yang suka mengamuk, itu adalah cara si anak tersebut dalam
mengekspresikan dirinya, karena kata-kata sering gagal dalam menyampaikan maksudnya. Nah, kita selaku orang tua atau guru harus memberikan penguatan, bukan malah membentak balik. Kita itu harus memberikan penguatan yang positif pada anak dengan cara membujuk untuk bicara tentang masalah atau sinyal emosinya. Sebab jika tidak begitu, si anak itu malah cenderung akan terus mengamuk lagi. Terus pada umur 3-6 tahun, anak sudah mulai paham ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Nah, pada usia 3 tahun, si anak sudah semakin terampil dalam mengatur emosinya. Anak-anak juga udah mulai paham kalau emosi gak harus membanting-banting mainannya atau barang-barang yang ada di sekelilingnya. Pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mampu mengenali orang lain. Mereka juga udah mulai empati jika perbuatannya membuat orang lain marah atau sedih. Terus umur 7-12 tahun, anak mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam ekspresi emosinya. Nah, pada umur ini anak-anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Anak-anak sudah mulai mampu menunjukkan sikap yang pantas dalam ekspresi emosinya. Mereka juga sudah mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Bahkan dalam umur 7-12 tahun ini, mereka telah mampu menunjukkan emosi-emosi yang membuat orang lain senang, seperti bercanda, malu, senang, kagum, bahkan sudah mulai menyukai terhadap lawan jenis. Terus umur 12-18, usia remaja berada pada tahap industri dan identitas diri. Nah, dalam perkembangan umur ini, perkembangan kognitifnya telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Nah, pada usia, bisa dibilang usia remaja, perkembangan emosional sosialnya itu sudah teratur. Bahkan mereka akan lebih pandai bersahabat dan mulai melepaskan diri dari ikatan emosi yang lebih kuat dengan orang tuanya. Nah, pada usia remaja ini mereka lagi mencari identitas diri. Biasanya lebih ke arah bisa dibilang kepo atau mencoba hal-hal yang baru. Terus umur 18 sampai lanjut, memiliki identitas diri yang baik akan menampilkan emosi primer dan sekunder sesuai dengan situasi. Nah, pada usia 18 tahun ke atas, semua emosi primer dan sekunder telah muncul dengan pengaturan yang berbeda-beda. Remaja yang memiliki identitas yang baik akan menampilkan emosi-emosi yang baik juga dalam menghadapi situasi sosial yang dihadapinya. Nah, dia tidak akan menunjukkan sikap gembira dan senang ketika keluarga atau sahabatnya ditimpa kesulitan atau musibah, demikian juga sebaliknya. Nah, pada umur 18 tahun ke atas ini, perkembangan sosial emosional itu sudah
sangat teratur, sudah bertempat pada tempatnya gitu. Ketika orang lain merasa kesusahan, maka emosi kita tidak akan senang gitu melihat orang lain itu dalam kesusahan, apalagi kalau yang kesusahan itu keluarga kita. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang materi kali ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi tentang implikasi perkembangan sosial dan emosional yang akan disampaikan oleh Risa Melati Asrori. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai implikasi perkembangan sosial emosional dalam pendidikan. Anak yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya ataupun sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka sukar untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok atau dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengembangan hubungan sosial emosional yang diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Orang tua hendaknya memahami betul proses perkembangan sosial emosional anak. Kehidupan keluarga yang memberikan kesempatan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akan dapat membantu anak memiliki kebebasan psikologis untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan cara demikian, anak-anak akan merasa bahwa dirinya dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia oleh orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Di dalam mengembangkan hubungan sosial emosional, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak, sebab tidak jarang mereka menganggap pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada mereka tidak bermanfaat. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajar, tetapi juga mendidik. Artinya, selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, juga harus membina para peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hubungan sosial emosional akan berkembang secara optimal. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Anak dilahirkan belum memiliki keterampilan dalam bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain, termasuk dengan teman sebayanya. Berkat perkembangan sosial, seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar. Perlu diciptakan lingkungan yang kondusif dan sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial emosional anak. Maka dari itu, penting bagi pendidik untuk menghilangkan dan menekan faktor penyebab dan hal-hal negatif serta perusak perkembangan sosial emosional pada anak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan dan sesi tanya jawab